Halo Sobat Ilmiah, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat belajar dan berkarya ya. Aku Virus, dan kalian lagi nonton Ruang Ilmiah, Ruang Belajar dan Ruang Berkarya. Di sini kita bakal bahas hal-hal yang seru tentang ilmu pengetahuan dengan cara yang pastinya mudah dipahami dan bikin kalian makin penasaran sama dunia. Sebelum kita mulai, aku punya pantun dulu nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Jalan-jalan ke toko buku, cakep. Pulangnya beli atlas dunia, cakep. Kalau mau pintar dan maju, yuk kenali bumi tempat kita tinggal bersama, cakep. Sobat Ilmiah, pernah nggak sih kalian kepikiran kita tiap hari itu injak tanah, tapi sebenarnya di bawah kaki kita tuh ada apa aja sih? Apakah cuma tanah doang? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih keren pastinya? Nah, hari ini kita bakal bahas itu. Tema kita hari ini adalah lapisan di dalam bumi. Ada apa aja sih? Nanti kita bakal ngobrolin tentang lapisan paling luar bumi, lapisan tengah yang super panas, sampai ke lapisan paling dalam yang ekstrim banget. Penasaran? Yuk kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke Sobat Ilmiah, lapisan paling luar bumi itu namanya kerak bumi. Nah, kerak bumi itu tempat kita tinggal. Di sini tuh ada bangunan, rumah, sekolah, sungai, gunung, semuanya ada di kerak bumi. Tapi ternyata walaupun kita merasa tanah itu tebel banget dibanding lapisan yang lain, kerak bumi itu sebenarnya tipis banget loh. Kerak bumi itu juga bisa bergerak. Nah, pergerakan kerak bumi ini yang bikin gempa dan gunung itu bisa terbentuk. Biar makin kebayang gimana sih bentuk dan cara kerjanya kerak bumi, ayo kita saksikan videonya. Kerak bumi atau crust merupakan lapisan paling atas dari susunan bumi dan sangat tipis dibanding dengan lapisan lainnya. Lapisan kerak bumi mempunyai ketebalan bervariasi, antara 25-40 km di daratan dan bisa mencapai 70 km di bawah pegunungan. Sedang di bawah samudra, ketebalannya lebih tipis dan bisa mencapai 5 km. Nah, di bawahnya kerak bumi ini ada lapisan lain, namanya itu mantel bumi. Mantel ini tuh tebel banget dan panasnya tuh nggak main-main, bisa sampai ribuan derajat. Nah, tapi mantel bumi ini tuh nggak sepenuhnya cair, tapi nggak sepenuhnya padat juga. Teksturnya tuh kental banget. Di dalam mantel ini ada yang namanya arus konveksi. Arus ini tuh pergerakan panas dari bawah ke atas. Nah, ini tuh yang bikin lempeng bumi itu bisa bergerak. Jadi sebenarnya bumi itu nggak diem sepenuhnya. Dia itu bisa bergerak tapi pelan terus dari dalam lagi. Makanya kita nggak bisa lihat. Keren banget ya sih. Nah, supaya makin jelas, mari kita saksikan tayangannya. Mantel bumi. Lapisan mantel bumi membujur ke dalam mulai dari lapisan moho sampai lapisan inti bumi pada kedalaman sekitar 2.900 km. Mantel sebagian besar dipertimbangkan sebagai lapisan padat. Lapisan ini dapat dibagi dua bagian, masing-masing mantel atas dan mantel bawah. Sekarang kita masuk ke bagian paling dalam, yaitu inti bumi. Inti bumi ini tuh panas banget. Bahkan katanya panasnya itu melebihi permukaan matahari itu sendiri. Inti ini tuh terdiri dari dua bagian. Inti luar yang cair dan inti dalam yang padat. Walaupun kita nggak bisa ke sana, bagian ini tuh penting banget. Soalnya inti bumi itu yang membantu membentuk medan magnet bumi. Medan magnet ini tuh melindungi bumi dari radiasi-radiasi berbahaya yang berasal dari luar angkasa. Jadi walaupun jauh dan nggak kelihatan, inti bumi itu punya peran besar buat kehidupan kita. Nah, biar makin paham, mari kita saksikan videonya. Inti bumi. Inti bumi adalah lapisan yang paling dalam dari bumi.
Lapisan ini diperkirakan mempunyai jari-jari 3.500 km dan terdiri dari dua bagian, masing-masing inti luar atau outer core dan inti dalam atau inner core. Nah, sobat ilmiah, sekarang kita tahu kalau bumi itu nggak cuma satu lapisan utama, tapi dia itu ada 3. Kerak bumi, tempat yang kita tepati untuk hidup; mantel bumi, lapisan panas yang bikin bumi itu bisa bergerak; dan inti bumi, pusat panas dan pembentuk medan magnet. Ternyata di bawah kaki kita tuh nggak sesimpel yang kita bayangin loh. Banyak banget proses-proses keren yang terjadi di dalam bumi. Di episode berikutnya di Ruang Ilmiah, kita bakal bahas tema yang nggak kalah seru nih, yaitu kenapa gunung itu bisa meletus dan apa dampaknya buat kita. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Sobat Ilmiah. Aku Virus, pamit dulu. Terima kasih sudah belajar bareng di Ruang Ilmiah, ruang berpikir dan ruang berkarya. Ingat, jangan cuma tahu, tapi pahami juga. Jangan cuma lihat, tapi cari tahu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.